Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini seperti di thumbnail dan judulnya ya, aku akan membandingkan dua buah complexion dari salah satu brand yang udah aku review nih akhir-akhir ini, yaitu Pixi. Yang pertama adalah Airy Serum Cushionnya. Udah gitu Pixi yang Airy Serum Skin Tint-nya. So, sebenarnya awal ide dari konten ini adalah aku ingin membandingkan aja, walaupun ini dua produk yang beda. Tapi aku pengen kasih tahu mulai dari teksturnya, finishnya nanti seperti apa di wajah aku. Kali-kali aja ya kalian masih bingung kira-kira lebih cocok menggunakan cushionnya atau skin tint-nya. Secara untuk dua harganya ini masih under 100k ya, untuk cushionnya sekitar 60 ribuan. Kalau nggak salah skin tint-nya tuh 30 atau 40 ribu gitu. Tapi memang untuk keduanya ini menurut aku lebih cocok di tipe kulit normal to dry. Karena kalau untuk tipe kulit normal to oily kayak aku tuh kurang tahan lama. Cuma nanti kita tetap akan tes ketahanan juga ya, sebenarnya seberapa tahan sih di tipe muka kulit aku. Sobat kan yang udah nungguin video ini penasaran juga untuk battle-nya kayak gimana? Pasti nih yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu, karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke video battle-nya. Ya, sekarang memang dua complexion ini udah pernah aku review. Kalau kalian penasaran untuk boxnya seperti apa, detailnya bisa cek aja di video aku sebelum ini ya. Nanti akan aku taruh linknya juga di kolom deskripsi. Yang pasti di sini aku langsung akan masuk ke package dalamnya nih. Yang pastinya masih dengan warna-warna ungu soft lilac seperti ini. Mulai dari cushionnya dulu, dia bentuknya kayak cushion pada umumnya, glossy bening, bulat. Di bagian depan ada nama produknya Pixi Airy Serum Cushion Glow. Jadi memang untuk lemnya sendiri hasilnya bakal glowy gitu ya. Udah gitu di bagian belakangnya ada keterangan-keterangan. Ini shade yang aku pakai N30 Neutral Beige. Dengan nettonya sendiri ada 15 gram, harganya tuh sekitar 59.900, jadi 60.000 ya. Untuk cushion dengan isi 15 gram, menurut aku ini cukup terjangkau dibandingkan cushion-cushion yang biasanya. Udah gitu di sini ada expired date-nya juga sampai di tahun 2027, tapi setelah dibuka sepertinya ini berlakunya sekitar 6 sampai 12 bulan aja. Dan sekarang masuk ke serum tint-nya. Nih bentuknya botol seperti ini dengan ada tutupnya. Namanya adalah Pixi Airy Serum Skin Tint. Kalau dilihat dari namanya tuh semuanya ngeklaim ada serumnya. Karena memang di dalamnya ada kandungan-kandungan skincare yang nanti bakal aku langsung tulis aja ya. Karena memang di sini boxnya tuh tinggal yang serum cushionnya aja. Nanti lebih detailnya waktu aku pakai di wajah aku. Di bagian belakang juga sama dengan yang si serum cushion tadi. Ada nama shade-nya, aku pakainya N30 Neutral Beige. Nettonya dia 25 gram dengan harganya sekitar 40 ribuan kalau aku nggak salah inget ya. Nanti langsung akan aku tulis aja. Dan keduanya juga seperti biasa, harga terupdate aku taruh link di kolom deskripsi. Kalian bisa langsung klik aja. Dan tertera di sini untuk serum skin tint-nya, untuk penggunaannya shake, well, and squeeze. Jadi kayak harus di shake-shake dulu ya. Karena biasanya untuk skin tint kan memang teksturnya dia tuh relatif cair, jadi harus di shake-shake untuk menyatukan formulasinya. Dan tanpa berbasa-basi lagi akan aku aplikasikan di wajah aku separuh-separuh. Ini sebenarnya udah aku pakai. Detailnya bakal aku kasih tunjuk di videoku yang berikut ini. Yang pertama aku bakal kasih tunjuk dulu untuk tes oksidasinya. Ini masing-masing udah aku swipe di tangan. Dan nanti aku akan kasih tunjuk setelah aku diamkan beberapa lama. Sekarang aku akan pakai untuk keduanya di wajah aku. Sisi kiri menggunakan cushion, sedangkan sisi kanan nanti aku akan pakai skin tint-nya. Mulai dari yang cushionnya terlebih dahulu ya. Ini kalau aku buka seperti biasa dia ada kaca dan juga puffnya. Seingat aku ini puffnya nyaman, masih bisa banget dipakai di wajah. Langsung aja akan aku aplikasikan keduanya di wajah aku. Seperti biasa aku udah skin prep terlebih dahulu, jadi ini kondisi wajah aku udah lembab dengan beberapa imperfection pastinya. Nanti kita akan lihat ya coveragenya kayak gimana. Ini sudah sedikit aku zoom dan aku bakal pakai si cushionnya dulu. Langsung aja nih aku buka seperti ini untuk warnanya ya. Dan ini tuh dia kayak mesh cushion gitu, kayak bukan langsung spons, tapi kayak lebih steril ya seperti ini. Udah gitu aku langsung tap dan aplikasikan ke sisi kiri wajah aku. Kalau aku lihat sih di sini beberapa kali tap-tap udah kelihatan ya coveragenya oke. Dan di sini untuk puffnya itu agak menyerap produk, tapi menurut aku masih bisa banget dipakai, jadi bukan yang kempes banget. So aku akan pakai puff bawaannya ini. Nih untuk hasilnya kalau kalian bisa lihat dia menurut aku sih
sudah cukup menyamarkan, tapi bukan yang kelihatan full coverage banget ya. Tuh kalian bisa langsung lihat hasilnya masih natural, tapi di area bawah mata sudah cukup menyamarkan kegelapannya. Sekarang aku lanjut ambil yang kedua untuk mengaplikasikan di area sekitaran dahi aku. Sebenarnya karena ini shade-nya adalah neutral beige, ini tuh kayak sedikit lebih ngepink gitu di muka aku. Jadi bukan yang match banget. Aku nggak tahu kelihatannya gimana di kamera, tapi di kaca tuh kayak gitu. Jadi agak kecoklatan pink untuk warnanya. Tapi memang untuk shade yang warm kayaknya belum ada ya yang pas di aku. Jadi aku selalu milih shade ini. Dan lanjut ini aku ratakan aja. Menurut aku karena teksturnya juga kayak cenderung lebih ke watery, dia bisa cepat diratakan. Sekarang aku akan masuk ke bagian ini bekas jerawat aku. Jadi kemarin habis jerawatan masih kayak merah kehitaman gitu. Aku akan coba cover pakai cushionnya. Menurut aku sih ini beberapa kali tap-tap kayak belum maksimal ya. Ini aku akan ambil lagi dan aplikasikan lagi buat timpa. Karena menurut aku kayak masih kurang gitu untuk coveragenya. Dan dalam beberapa kali tap menurut aku sih ini coveragenya sudah cukup bagus menyamarkan kemerahan tadi di bekas jerawat aku ya. Ini sementara aku kasih tunjuk ya untuk before afternya kayak gitu di sisi kiri sudah cukup meratakan warna kulit aku. Sekarang aku masih lanjut akan buat 2 layer ya di area noda-noda walaupun tadi itu sudah lumayan menyamarkan tapi biar lebih full coverage lagi. Jadi menurut aku untuk si cushionnya ini bisa di-build dari medium to full coverage dan di sini aku udah pakai 2 layer sih di muka aku biar lebih nampol aja nanti coveragenya. Kalau aku lihat sejauh ini sudah selesai ya di sisi kirinya. Untuk finishnya menurut aku dia itu natural, jadi bukan yang matte banget, kelihatan glow sesuai dengan klaimnya juga. Dan di sini kalau aku zoom seperti ini, di bagian pori-pori dia tuh tidak terlalu menyamarkan, jadi kayak biasa aja. Cuman memang dia kelihatan lebih meratakan warna kulit aku. Bahkan tadi noda-noda di pipi aku, udah gitu bagian jerawat kemerahan sudah tercover. Tapi sesuai klaimnya memang bright glowy finish dan natural coverage. Di sini ada kandungan skincare seperti titanium dioxide, udah gitu ada niacinamide. Dan yang aku tahu lagi ada sodium hyaluronate-nya juga. Ini adalah kandungan-kandungan yang pastinya bisa menjaga kelembaban wajah. Sehingga di situ hasilnya memang kelihatan glowy menurut aku. Walaupun bukan yang banyak banget, rada beda dengan si Pixi Make It Glow yang lama. Itu kayaknya dia lebih glowy sih dari si Airy Serum Cushion ini. Dan sekarang aku akan lanjut ke sisi kanan wajah aku mengaplikasikan skin tint-nya ya di shade yang sama N30 Neutral Beige. Dan sesuai petunjuknya tadi aku harus shake-shake terlebih dahulu. Nih di sini selanjutnya aku buka dan aku akan ambil untuk si serum skin tint-nya. Kalau dilihat dari teksturnya sebenarnya dia bukan yang cair banget, agak kental tapi juga ngalir gitu. Kalian bisa langsung lihat di situ ya. So, di sini aku akan pakai sekitar 2 tetes karena memang ini tuh teksturnya agak watery yang ringan gitu. Tuh kalian bisa langsung lihat ya. Dan untuk warnanya sama dengan yang tadi, dia lebih ke neutral undertone yang pinkish kecoklatan. Lanjut ini aku swipe-swipe di sisi kanan wajah aku, khususnya di bagian noda-noda karena ternyata di situ noda yang di pipi itu kan kayak lebih banyak ya. Dan lanjut aku akan ratakan aja. Di sini aku lupa nggak pakai puff lain, malah aku menggunakan puff cushion yang sama. Jadi ya udahlah ya. Dan waktu diratakan kalian bisa langsung lihat di situ karena teksturnya memang dia ringan, kayak watery, jadi cepet juga ngeratainya. Sebenarnya tipe skin tint kayak gini bisa kalian ratakan menggunakan tangan, tapi buat coverage yang lebih oke, biasanya aku pakai puff kayak gini. Dan kalau aku rasain ini ada wanginya sih untuk yang serum skin tint-nya. Agak beda dengan cushionnya, yang ini wanginya agak strong. Tapi kalau aku sendiri sih nggak terganggu ya. Ini kalau dilihat dari penampakannya sedikit lebih glow nggak sih dibandingkan cushionnya? Nanti aku akan kasih lihat lebih detailnya. Karena pas kena cahaya itu kayak kelihatan lebih glowy gitu. Nih, kalian bisa langsung lihat aja untuk serum skin tint-nya. Belum bisa menyamarkan imperfection kayak noda gelap di pipi ataupun bekas jerawat di dagu. Jadi untuk coveragenya dia lebih ke sheer medium ya dibandingkan dengan cushionnya beda. Dan aku akan layer aja sih biar nanti kita bisa lihat coverage maksimalnya kayak gimana.
Karena sisanya juga masih lumayan banyak, jadi aku akan aplikasikan lagi ke sisi kanan wajah aku. Di sini untuk warnanya bisa dibilang sih ini juga sama-sama agak pink kecoklatan ya, di muka aku nggak yang match banget. Tapi ya udah, kita coba ratakan dulu. Nanti untuk hasil akhirnya aku bakal kasih tunjuk. Yang pasti sih untuk keduanya ini sesuai namanya memang finishnya tuh lebih ke healthy glow skin gitu loh, bukan yang matte. Tapi yang serum skin tint-nya ini sepertinya lebih glowy nih. Kalau dilihat tuh coveragenya belum nampol ya, kayak masih ada gitu. Nodanya terlihat, jadi aku tambahkan lagi sekitar 1 tetes untuk cover di noda-nodanya. Siapa tahu bisa lebih nutup lagi ya. Inilah salah satu perbedaan dengan cushion. Kalau yang cushionnya tadi medium to full cover, sedangkan untuk skin tint-nya ini lebih ke sheer to medium cover. Khususnya buat kamu yang punya noda-noda kayak aku ya, kalau misalnya kalian tuh udah mulus dari sananya, mungkin dengan coverage kayak gini udah cukup. Dan menurut aku untuk serum skin tint-nya ini sedikit lebih ringan waktu diaplikasikan di wajah aku. Dan seperti ini untuk hasilnya, si serum skin tint udah selesai aku pakai di sisi kanan wajah aku. Bisa dibilang sih memang untuk finishnya dia sedikit lebih glow ya dibandingkan yang serum cushion. Jadi agak sedikit memperjelas pori-pori di sekitaran hidung aku. Karena memang finishnya tuh kayak basah gitu. Dan untuk warnanya tuh kalian bisa langsung lihat sendiri, bener-bener ngepink gitu di muka aku ya. Dan ini sepertinya kayak lebih coklat nggak sih? So aku akan tes dulu, swipe di tangan tadi ya yang udah aku diamkan. Dan ternyata, yes, kalian bisa lihat untuk yang cushionnya itu oksidasi tapi masih minim. Tapi yang paling kelihatan oksidasi atau menggelap adalah bagian si serum skin tint-nya. Bener-bener warnanya jadi beda banget. Itulah kenapa di muka aku tadi juga kelihatan beda ya. Dia sudah oksidasi. Oke, kayak gini perbandingan sisi kanan kiri wajah aku, sama-sama bisa meratakan warna kulit aku dengan coverage yang berbeda pastinya. Secara penampakannya juga skin tint sedikit lebih glow dibandingkan cushionnya. Walaupun keduanya sama-sama natural glow finish, so itulah kenapa di bagian pori-pori sekitaran hidung tuh tidak menyamarkan, cuman better yang bagian si cushionnya. Sekarang pastinya aku akan set menggunakan bedak ya, karena tipe kulit muka aku tuh normal tuh oily. Ini seperti biasa pakai Rose All Day yang dari list Lightweight Loose Powder, karena menurut aku ini oil controlnya biasa aja. Warnanya juga translucent, jadi nggak akan mengubah warna asli dari si cushionnya. So di sini langsung aku set aja di sekitaran T-zone aku, karena itu area yang memang berminyak. Tuh kelihatan kan jadi lebih matte gitu. Dan lanjut aku ratakan menggunakan brush, biar kayak lebih natural lagi hasilnya. Dan sampai di tahap ini sudah jam 10.53 atau hampir jam 11 siang. Pastinya aku akan selesaikan makeup aku dulu. Dan kayak gini untuk hasil makeupnya di wajah aku. Seperti biasa matte flawless tanpa pakai primer, setting spray, ataupun highlighter. Keduanya udah kelihatan cukup flawless karena tadi aku tambahkan bedak juga ya. Walaupun secara coveragenya beda, yang bagian cushion lebih nampol aja. Karena memang teksturnya itu cenderung watery, ini di wajah aku juga rasanya ringan. Nanti kita tinggal lihat aja untuk tes ketahanannya kayak gimana. Bakal aku update di akhir video, so pastiin tonton videoku sampai habis ya. Dan akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini. Semoga informasinya seperti biasa bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Dijadikan referensi juga nih kalau kalian masih bingung mau beli si cushion ataupun serum skin tint-nya. Terima kasih buat kalian yang udah selalu nonton videoku sampai akhir. Kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye! Aku update ya, yang pertama dari tes ketahanan kali ini, yaitu jam 4.18. Sudah aku pakai sekitar 5 jam di rumah aja. Tapi ternyata di sini pencahayaannya agak gelap ya, jadi aku akan muter dulu nih, biar yang dekat jendela nih, bagian skin tint udah mulai glowy berminyak ya, khususnya di sekitaran hidung. Dan untuk bagian cushion, dia juga berminyak di lipatan hidung, tapi untuk coveragenya kayak lebih bagus gitu. Di dagu sama-sama berminyak berkeringat sehingga udah lumer tuh. Kalian bisa langsung lihat aja ngegeser baik cushion ataupun skin tint-nya. Padahal baru dipakai di rumah aja nggak ngapa-ngapain ya. Karena aku anaknya memang super keringetan dan di T-zone tuh cukup berminyak gitu. Ini pun udah ngegeser nih di lipatan hidungnya waktu aku swipe. Karena memang kalau aku tap-tap pakai tisu kayak gini sebenarnya dia tuh nempelnya lumayan banyak tuh, kalian bisa langsung lihat ya. Dan kondisinya di bagian skin tint emang coveragenya udah luntur bahkan di pipi aku. Cuman di cushionnya sih masih lebih oke.
di sekitaran pipinya ya, yang bukan area berminyak. Kalau aku lihat sih di sini aku lebih suka yang cushionnya ya, dengan tampilan yang lebih bagus masihan dari coverage. Karena skin tone-nya juga terlihat agak menggelap, dia jadi kurang fresh gitu loh. Cara memang dari awal cepat oksidasi menurut aku. Dan ini sebenarnya aku lanjut olahraga setelahnya tuh keringetan banget kan. Dan aku bakal kasih tunjuk tadi waktu aku olahraga sempat aku suka pakai tisu juga. Dan dia tuh keduanya nempel tuh di tisunya. Dan ini aku buktikan lagi kalau kalian nggak percaya tuh bener-bener senempel itu. Jadi kurang nahan kalau berkeringat dan berminyak di wajah. Itulah kenapa aku sempat bilang ini cocoknya di normal to dry skin sih. So gimana setelah lihat tes ketananya? Kalau kamu sendiri lebih pilih yang mana nih?